itu berangkat dari hubungan antara tuan tanah dengan buruh atau hubungan antara raja dengan bawahannya, rakyatnya. Dan ini imbal baliknya tidak seimbang. Artinya seorang raja punya wewenang yang begitu luas, tuan tanah juga begitu. Dia bisa mengatur sedemikian rupa anak buahnya, budak-budaknya, tapi si budak tidak bisa mengatur atau menginstruksi tuan tanah ataupun rajanya. Itu yang perlu dipahami benar. Itu sistem feodalisme yang ada atau yang terjadi di Eropa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton, sahabat LBM BCNU Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya bersama Al-Mukarram Ustadz Soleh Ahmad Nid. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dalam keadaan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini mungkin kita Ustadz sedikit menyinggung tentang hal atau fenomena yang viral, bahkan bisa dikatakan ini penting untuk kita respon, yaitu masalah itu Ustadz, masalah yang istilahnya itu feodalisme. Kalau merujuk kepada beberapa literatur itu, isme dengan adanya isme itu berarti sebuah paham, sebuah paham. Jadi kalau diartikan itu didefinisikan bisa sebuah sistem, ya, sebuah kekuasaan yang bersifat hierarkis itu. Nah, baik itu mau tertutup maupun terbuka gitu kan. Nah, tapi yang kalau lebih tepatnya adalah sistem hierarkis, sistem kekuasaan yang bersifat hierarkis, tertutup atau sangat menekankan loyalitas personal antara atasan dan bawahan, itu intinya relasi kuasa. Nah, kemudian paham ini itu sekarang itu mencoba untuk menuduh, kalau kita bahasakan bisa kita menuduh kepada sudah pesantren. Sedangkan pesantren di Indonesia ini kita tahu bahkan para pendiri-pendirinya banyak mencetak generasi-generasi atau ulama-ulama yang sangat berkompeten gitu. Nah, di antara tuduhannya itu oleh paham ini dikatakan bahwa atasan, ya, dalam hal ini adalah seorang kiai, itu anti kritik. Seakan-akan ketika kiai salah itu tidak bisa dibenarkan, dilarang, bahkan kalau sul adab kalau bahasa kita. Namun pertanyaannya, apakah anti kritik ini mutlak kepada seorang kiai figur, atau masih ada potensi untuk boleh memberikan masukan kepada kiai itu, meskipun itu bahasanya masukan, atau kan kalau bahasa sekarang kritik gitu kan istilah. Mungkin itu Ustaz, bagaimana menurut panjenengan tentang masalah itu? Yang perlu kita tahu dulu adalah awalnya feodalisme itu seperti apa. Ini perlu kita tahu dulu. Ternyata sistem feodalisme ini munculnya kan dari barat, dari Eropa. Dan berangkat dari, kalau kita rujuk dalam sejarahnya, itu berangkat dari hubungan antara tuan tanah dengan buruh atau hubungan antara raja dengan bawahannya, rakyatnya. Dan ini imbal baliknya tidak seimbang. Artinya seorang raja punya wewenang yang begitu luas, tuan tanah juga begitu. Dia bisa mengatur sedemikian rupa anak buahnya, budak-budaknya, tapi si budak tidak bisa mengatur atau menginstruksi tuan tanah ataupun rajanya. Itu yang perlu dipahami benar. Itu sistem feodalisme yang ada atau yang terjadi di Eropa dulu. Kemudian kita geret atau kita hubungkan dengan kasus kita yang sekarang seperti yang Anda tanyakan tadi, apakah pesantren juga termasuk istilahnya mengajarkan feodalisme itu?
Kalau menganut paham, ya menganut paham feodalisme itu, atau bahasanya sekarang adalah feodalisme modern, neo-feodalisme iya, itu. iya. Itu pemahaman yang kurang tepat. Kenapa demikian? Karena hubungan seorang kiai dengan santrinya itu adalah hubungan yang sifatnya tarbiyah, yang sifatnya adalah ta'alaku badani batiniyah, yang sifatnya adalah berangkat dari syariat. Artinya baginda Rasulullah SAW itu mencontohkan demikian kepada para sahabat-sahabatnya. Kita sebagai umat Islam, khususnya para santri, itu juga meniru begitu. Jadi hubungan-hubungan antara kiai dengan santri ataupun masyarakat-masyarakat sekitar yang loyalitasnya luar biasa kepada kiai itu berangkat dari syariat-syariat, kaidah-kaidah syariat yang hubungannya dengan tabarruk, dengan intifaul ilmi, tolabul ilmi begitu. Jadi sangat tidak tepat sekali ketika dikait-kaitkan dengan paham feodalisme. Sangat jauh sekali. Ya seperti saya katakan tadi bahwa feodalisme yang ada di Eropa yang muncul pada abad pertengahan itu adalah model sistem antara raja dengan bawahan, raja dengan rakyat, yang mana rakyat tidak bisa meninstruksi, itu tidak bisa. Memberi usulan saja tidak bisa. Raja yang paling berkuasa, begitu juga tuan tanah begitu kuasanya luar biasa. Bahkan ketika tidak nurut pun bisa dijual atau dibunuh. Ini luar biasa. Jadi sangat tidak tepat sekali. Kurang klop. Padahal kalau di pesantren itu kita boleh ketika kiai kita umpamanya kurang tepat, ini boleh kita menyampaikan hal-hal yang tidak sejalan, tapi tetap dengan norma-norma, dengan aturan-aturan main syariat, dengan adab sopan santun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Begitu. Jadi masih ada peluang seorang santri itu memberikan masukan, betul, memberikan memberikan sebuah pendapat, mungkin akan atau menawarkan sebuah pendapat. Betul sekali. Memang demikian. Tidak langsung, artinya dikat seakan-akan kiai itu adalah tidak anti kritik, bahkan tidak mau dikritik gitu kan. Ya betul. Kalau kita melihat sejarah, umpamanya bagaimana para a'immatul arba'ah. A'immatul arba'ah itu ketika kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah guru dari beberapa pencetus mazhab-mazhab itu. Mulai dari Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dulu pernah berguru kepada Abu Hanifah walaupun melalui murid beliau. Begitu juga Imam Malik juga begitu. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Tentu ini perbedaan di dalam masalah pola pikir dan ternyata tidak masalah. Dan ini bisa menjadi contoh yang konkret bagi kita sebagai santri dan menunjukkan fakta bahwa menunjukkan ini bukan termasuk sistem feodalisme yang ada di Eropa itu. Justru memang kita itu atau santri dan kiai itu memang menjunjung tinggi kepada sebuah keilmuan itu. Betul sekali. Betul. Mungkin itu saja. Terus yang selanjutnya itu yang dikritik itu bahwa pengkultusan kita itu kadang santri itu dianggap mengkultuskan seorang kiai. Seakan-akan setara dengan nabi gitu loh. Begitu. Artinya nggak pernah melakukan dosa. Iya, nggak pernah melakukan dosa. Sehingga kita mengkultuskan, mencium tangan. Itu kalau menurut panjenengan menyikapi kata-kata mengkultuskan kepada seorang kiai yang telah mendidik kita itu seperti apa, Ustaz? Bahasa pengkultusan itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa pengkultusan itu adalah sifat kelompok orang atau seseorang terhadap orang lain atau benda lain atau kelompok lain yang di situ menjunjung tinggi, menghormati begitu berlebihan, dan bahkan tidak ada salah sedikit pun dalam orang tersebut yang kita junjung itu. Artinya memang tidak ada peluang-peluang kekeliruan sama sekali orang yang kita kultusan. Itu namanya pengkultusan. Sedangkan sikap kita santri kepada guru-guru kita, kepada kiai kita, ini tidak sebatas, tidak sampai situ, tarafnya tidak sampai ke situ. Akan tetapi sifat kita kepada beliau-beliau hanya sebatas ta'zim, ikram. Makanya dalam syariat kita itu diajarkan ketika
ikram atau ta'zim ini terlalu melebihi dari batas yang diajarkan, ini juga haram. Batas syariat nih. Batas syariat yang diajarkan juga haram. Kita tetap ta'zim tapi dengan koridor-koridor syariat, dengan adab-adab sopan santun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mungkin di antara batas syariat untuk di antaranya itu, ya, di antaranya kita tidak bisa atau tidak sampai memposisikan beliau-beliau ini sebagai orang yang maksum, kemudian tidak sampai memposisikan beliau ini seperti halnya posisian seorang Tuhan. Kalau di dalam ibarat-ibarat kitab-kitab itu disampaikan di sana bahwa ketika seorang itu takzim wa ikram, menempatkan hamba makhluk sepertinya khalik, itu juga haram. Jadi itu adalah di antara koridor-koridor, batasan-batasan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita begitu. Ikram tetap, takzim tetap, memuliakan tetap, tapi tidak sampai berlebihan yang akhirnya malah membahayakan bagi kita. Terima kasih. Terkait itu kok ingat itu, Ustaz. Mungkin Al-Baqarah itu yang Nabi Adam diperintahkan. Wa itu qala rabbuka lil malaikati judu li Adam. Fasajadu. Ya, itu menunjukkan bahwa di dalam syariat kita juga menganjurkan atau mengajarkan bagaimana ikram seseorang kepada orang lain, makhluk maksudnya, bahwa tidak sampai atau tidak boleh sampai pada taraf al-khaliqnya begitu. Jadi, waktu kejadiannya kan begitu. Jadi iblis itu memberi penghormatan kepada Adam, Nabi Adam, itu pun modelnya sujud yang di sana adalah ikram, bukan sampai sujud ta'abud yang seperti halnya dalam tafsir-tafsir yang seperti halnya seorang hamba malaikat yang mau sujud, kalau iblis tidak mau. Oh iya, maksud saya itu. Malaikat yang mau sujud ini, malaikat yang sujud kecuali iblis itu ya, kecuali iblis. Artinya bahwa Allah itu menganjurkan kita atau mengajarkan kepada makhluk untuk kepada umat manusia untuk ikram kepada seseorang dengan catatan tidak sampai pada taraf yang sampai menempatkan makhluk itu seperti Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi tidak pas itu Ustaznya. Betul, betul. Enggak. Tidak ada ajaran-ajaran di dalam pesantren, di dalam dunia kepesantrenan mengajarkan kita untuk mengkultuskan seseorang yang berlebihan, tidak ada sama sekali. Apalagi kebanyakan dari kiai-kiai kita itu kalau dihormati malah tidak mau. Oh, benar sekali. Itu sudah poin sebenarnya. Sebenarnya iya. Bahwa tujuan itu tidak benar. Benar sekali. Benar. Ya mungkin itu yang bisa kami bagi kepada teman-teman atau para sahabat LBM PCNU, bahwa poin yang bisa diambil dari podcast ini adalah seorang kiai dan hubungan antara kiai dan murid itu bukan berarti pas diartikan feodalisme, yaitu apa artinya murid harus tunduk mutlak seperti halnya yang dianggap oleh feodalisme. Tidak seperti itu. Seorang murid pastinya akan memberikan rasa takdim, rasa syukur, berterima kasih karena beliau yang sebagaimana yang disampaikan tadi itu yang menuntun murid-muridnya, yang mengarahkan tidak hanya tentang ilmu tapi tentang akhlak. Dan itu semua pasti bersumber kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau kesalahan. Kami Muhammad Soim izin untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.